Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya yang akan memberikan tutorial untuk nanti pelaksanaan praktikum online. Praktikum yang mata kuliah saya ampu itu praktikum EL2 dengan praktikum EL3, di mana praktikum EL2 ini adalah praktikum teknik digital atau digital dasar yang pada dasarnya berisi tentang bagaimana mempraktikkan teknik digital yang pernah dipelajari ya. Ada beberapa simulasi yang harus dilakukan pada teknik digital ini. Selain dari materi-materi yang bisa dibaca oleh masing-masing, ada gerbang logika dari N sampai ke bawah itu tentang ini ya, rangkaian ekuivalen yang akan langsung disimulasikan pada tugas ini, yaitu adalah ini ya, modul praktikum rangkaian sekuensial ya, dimana menggunakan flip-flop. Kemudian ada teorinya, silahkan nanti dipelajari dulu. Sebenarnya pada teknik digital ini semua sudah diberikan ya, dari JK Flip-flop dan sebagainya. Pada kesempatan ini tugas pertama itu di praktikum rangkaian sekuensial ini adalah merangkai sebuah up counter ya, up counter yang menggunakan JK Flip-flop. Di sini kalau bisa dilihat menggunakan 1, 2, 3, 4 JK Flip-flop. Kemudian ada sumber clocknya, sehingga nanti ada sumber clocknya ini kalau di rangkaian ini dimasukkan ke setiap JK Flip-flop ya. Kemudian ada rangkaian N, dan ini nanti di sini ada digit keluar nanti 0000 sampai 111. Dari sini kita masukkan ke BCD to 7 segmen, di mana di sini adalah BCD dari 000 sampai 1111 atau 16 bit. Kemudian dimasukkan menjadi 7 segmen dari 0 sampai 9. Nanti di resetnya dengan ini. Karena apa? Karena 7 segmen ini dapat menampilkan dari digital 0 sampai 9. Setelah 9 balik lagi ke 0 gitu ya. Jadi nggak mungkin di sini karena mentang-mentang di sininya 15, ini harus menampilkan 15, angka 15. Tapi kalau misalkan di hexa itu dari 9, 10-nya itu A, 11-nya itu B, 12-nya itu C, kemudian sampai di 15-nya itu F ya. Gitu. Itu kalau hexa. Kita menggunakan Proteus seperti ini. Ya biasa seperti ini, misalkan bikin project. Oh, ini kalau ini open ya. Ini misalnya new project seperti itu. Nanti kemudian dinamain praktikum, misalkan online tugas 1 misalkan seperti itu kan ya. Tugas 1 itu tadi up counter menggunakan JK Flip-flop. Kemudian seperti itu muncul nanti seperti ini. Kemudian mana apa aja yang diperlukan komponen di sini ya, misalkan 7 segmen ya. Nah, ini BCD itu 7 segmen dulu ya. Misalkan BCD itu 7 segmen, misalkan di sini kita menggunakan BCD itu segmennya 7448.
Ya, seperti biasa kita searching 7448 ya. 7448. Nah, ini kan 7448. Kemudian ini udah keluar ya. Segmen, misalkan 7 segmennya 14, kita yang 7. Nah, ini misalkan kita menggunakan yang warna, nanti diingat ya, kamannya kaman katoda atau kaman anoda. Perbedaannya kaman anoda dan katoda kita pernah bahas. Kalau kaman anoda berarti ininya ini kan ya dipositifkan, tapi ini kamannya kaman katoda berarti di sininya harus positif gitu kan ya, harus diingat. Itu teori dasar yang pernah kita bahas dulu ya. Jadi kamannya kaman katoda, jadi jangan sampai salah. Nah, ini kan kamannya kaman katoda ya gitu. Kemudian apalagi yang diperlukan tadi, jika flip-flopnya di sini menggunakan 7476 ya, itu tinggal panggil di sini biasa 7476. 7476 ini ya. Kalau mau pakai yang tadi ya, kalau saya pakainya yang ini. Nah, sama aja sih sebenarnya, gitu kan ya. Nah, dirangkai sampai seperti ini. Setelah selesai baru disimulasikan. Contoh saya sudah pernah bikin mana ya, nah ini ya sini. Oh, kosong ternyata. Dimana lupa saya nyimpennya. Kalau enggak kita sini dibuka foldernya saja. Ya ini ya, kita buka. Nanti kalian harus dibikin. Kalau Pak misalkan saya sudah punya Pak, ya sudah tinggal buka, nanti tinggal diterangkan. Misalkan ini jika flip-flop seperti tadi saya terangkan. Kalau sudah baru simulasikan ya. Misalkan ini kan sudah beres semua, sudah sama, simulasikan. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Kita tunggu ya, bentar. 8, 9 lagi ke 0. Itu ya. Yang resetnya adalah ini. Rangkaian N dan kemudian rangkaian not. Tuh, itu yang tugas pertama. Oke. Yang tugas keduanya pada praktikum digital ini adalah, oh ini saya lupa, nggak keedit ya, harusnya di atas ada tugas 2, up counter sampai 20. Yang mana sih? Nah, kalau yang ini tadi yang kita bikin ini ya, sudah nggak kepake. Kita yang bikin ini kan cuma 1 7 segmen. Bikin yang 2 7 segmen dibolehkan, misalkan Pak pakai jika flip-flop ini boleh, atau kan ada versi yang tidak menggunakan jika flip-flop tapi yang sudah counter yang sudah nyatu ya, ini ya contoh seperti ini. Dari si JK flip-flopnya tadi sudah menjadikan counter. Artinya kita tidak perlu lagi ini saya versinya sudah 3 digit ya. Nah ini kalau yang tadi itu untuk dapat satu counter itu bedanya kita memerlukan berapa nih, 1, 2, 3, 4 JK flip-flop dan IC-nya 1, ini U1A, ini U1B, ini U2A, ini U2B, berarti 2 IC 7476. Tapi dengan pakai counter yang sudah jadi, kita untuk 1 7 segmen itu menggunakan 1 counter. Dalam 1 IC itu terdapat dari 2 ya. Ini contoh di sini U1A, U1B. Dalam 4518 ini itu bisa membuat 2 counter ya. Bikin 2 saja, ini contohnya 3 tapi enggak apa-apa.
Ini buat ini buat satuan, ini buat puluhan, ini buat ratusannya. Ini ya. Oh, ini cepet ya. Ini misalkan saya reset dulu. 0, 1, 3. Nah, seperti itu. Jadi nanti pindah lagi ke sini dan seterusnya. Ya, kalian bikin 2 saja. Ini kebetulan saya contohnya 3. Ya, kalau di praktikum contohnya 2. Kan ya, dibikin tugasnya 2 desimal dari 0 sampai 20 ya. Kemudian selanjutnya adalah analog to digital converter. Ini teorinya, mudah-mudahan kalau yang saya berikan pasti saya dapat untuk ADC ini. Nanti tapi nggak apa-apa dibaca dulu teorinya, ini kenapa bisa jadi ADC. Dari analog tuh kita punya tegangan 0 sampai 5 volt, tapi bisa dibikin, nah ini MSB, LSB, kita bisa bikin 0 sampai 111 digitalnya. Nah ya, di praktikum ada di sini ya. Nah ini ada ininya, bikin buat rangkaian ADC sesuai dengan gambar di bawah ini. Nanti simulasikan di sini, disimulasikan. Jadi kalau misalkan 0 volt itu di sini 000, kemudian kalau 5 volt di sini tuh dikasih 5 volt, ini 111 semua. Nah, contoh seperti ini saya udah bikin juga. Tadi Pak saya pernah bikin, tapi nggak apa-apa, tinggal dibikin, disimulasikan, divideokan. Jadi saya punya data, kalian sudah melaksanakan simulasi ini. Jadi ada kata kasarnya, ada ininya, ada dokumentasinya bahwa kalian sudah melaksanakan praktikum, meskipun praktikumnya simulasi gitu ya. Saya coba lagi buka tadi yang ADC di sini harusnya ada deh. Saya tadi udah buka ya. ADC-nya ini ya. Ini ADC-nya. Jadi yang praktikum 2 silahkan dari sini, yang praktikum 3 untuk mikroelektronika di modul selanjutnya. Ini sudah dibikin semua. Nah, ini kan sudah semua ya. Kalau sudah simulasikan seperti ini, jadi tinggal kita play. Ini 5 volt ya, 5 volt jadi 1 semua. Kita turunin dulu ke 0. Nah misalkan di 0 ya, nanti dicatat, maksudnya bikin dokumentasi juga bahwa tadi saya bilang kalau 000 itu, kalau 0 volt itu 0 semua ya, 0 semua ya. Kemudian kalau misalkan 1 itu berapa tegangannya? 0,35. Kalau nyalanya 2, 1,05. Terus nyalanya 3 berapa? 1,75. Sampai diperhatikan sampai semuanya nyala itu tegangannya masing-masing berapa gitu ya. Kan kelihatan tuh ya, sampai nyala semua. Oke. Itu buat ADC. Kemudian di AC juga sama. Di AC juga sama, di terakhir itu di AC ya, digital to analog converter. Jadi kalau tadi analog to digital, ini digital to analog. Jadi berupa switch. Nah, modulnya 3.4 mana? 3.4. Nah, 3.4. Kalau misalkan ini 0 0 0 0, bisa di sini 0 volt. Kalau misalkan 1, di sini 1 1 1 1, di sininya 5 volt. Begitu ya, ditulis nanti grafiknya seperti ini. Nah, ini untuk outputnya, ini secara gambar. Nanti kalian bikin, simulasikan seperti itu. Itu untuk teknik digital ya. Ini untuk teknik digital. Untuk selanjutnya yang praktikum L3 itu untuk microcontroller ya. Kita juga sudah pernah belajar dari mulai bikin lampu berkedip, blink LED blink ya. Karena di sini langsung saja nanti ini ya, untuk teori dibaca langsung. Untuk tugas pertama pada praktikum ini adalah ini ya, mana halaman berapa?
halaman ini LED blink. Jadi kalian bikin untuk langsung ke percobaan pertama Arduino sebagai microcontrollernya, kemudian LED-nya. Jadi di dalam percobaan ini LED-nya blinknya berkedip. Saya sebetulnya sudah bikin, mana ya, ini ya gambarnya seperti ini. Ingat, kalau microcontroller ini harus ini dulu programnya. Nah, misalkan seperti ini, saya harus inikan dulu mana yang tadi programnya, sketchnya ini LED flash ya. Sudah tahu ya semua ya untuk baca file hexnya di mana. Nanti kalau yang lupa lagi, mudah-mudahan tidak ada yang lupa, tapi saya kasih tahu nanti. Misalkan untuk yang sketch itu menampilkannya di sini, preferensi, kemudian ini nih ini jadi centang. Kalau belum centang dia nggak muncul untuk di filenya di mana. Kemudian yang dikopikan ke yang tadi itu adalah file hex ini ya. Kopikan ini yang file hexnya ini. Ini adalah program loadernya. Kalau langsung ke Arduino ini tinggal diupload, nanti langsung masuk. Tapi kalau simulasi ini harus dikopikan kemudian dipastiin di sini. Nah, di sini ya, gitu. Oke. Kita play, kalau sudah kita play. Nah, blink ya. Lama. Nah, kan ngedipnya. Jadi tergantung dari delay yang mana tadi. Yang ini pakainya 1000 lama. Misalkan saya bikin 100 sajalah. Misalkan kita compile, stop dulu ininya. Ini yang kasih di. Nah, ini stop dulu. Tunggu ini sampai beres. Nah, sudah ya. Kita coba lagi. Kita coba. Bentar. Nah, jadi nyalaannya dan matinya sebentar, nyalanya sebentar. Ini kebetulan sketnya ini 100, ini 1000. Kita bikin 100 dua-duanya. Lupa saya tadi ya. Mohon maaf. Lupa tadi. Ini udah stop dulu, udah di stop belum ya? Belum stop dulu. Tungguin ya sampai compilingnya down. Nah, baru di play lagi. Ya. Dipnya cepat seperti itu ya. Kalau mau lama berarti tadi di sini dibikinnya LED high, LED low. High-nya itu adalah nyala, low-nya itu mati. Seperti itu ya. Udah kita bahas dulu ya. Oke. Kemudian di praktikum selanjutnya ini yang tugasnya ini ya, buat 3 buah LED blink secara bergantian. Kita juga pernah ini ngebahas ini. Kemudian ada push button bikin lagi di Arduino. Begitu S1-nya ditekan, LED-nya nyala, S2-nya dilepas, S2 LED-nya mati. Seperti itu ya, itu sudah kita bikin. Nah, ini kan ada sketchnya, tugasnya bikin 3 buah LED. Jadi kalau S1 ditekan, lampu LED 1-nya nyala seperti itu. S2-nya ditekan, lampu LED 2-nya nyala. Nah, kemudian analog input ini kebetulan nanti dibikinnya potensio sehingga ini nyala atau mati. Itu bisa ya seperti itu. Kemudian nanti tugasnya ini kan harus di serial monitor. Jadi ini tidak perlu. Jadi hanya ngebaca ini saja ya. Yang ini aja. Nyalain, matiin pakai ini. Kemudian 7 segmen yang ini ya. Bikin ABC. Jadi kalau ini tugasnya bikin ABC. Tapi praktikumnya ini buat dari
Arduino buat dari ke 7 segmen. Jadi buatnya begitu di play itu nanti 0 sampai 9. Nah, kalau di digital tadi itu kan pakai JK flip flop, up counter. Kalau ini tidak. Ini harus masukin dari pin outnya ini, dari digital outnya masukin ke 7 segmen, sehingga tidak perlu lagi banyak komponen. Itu ya, tugasnya yang asalnya tadi 0 sampai 9, tugasnya bikin hurufnya ini ya, tugasnya nih huruf A, B, C, D, E. Misalkan A-nya A besar, B-nya B kecil, C-nya C besar, D-nya D kecil, E-nya E besar. Bisa ya. Sudah kita praktekkan juga. Kemudian LCD. LCD ini di sini, kalau di sini ada pin mau tidak mau, terus maju selalu. Ini kata-kata contoh. Tugasnya bikin ini ya, STT Dr. Kayat Mutakin. Yang keduanya yang pertama teknik elektro, baris pertamanya, baris keduanya STT Dr. Mutakin pada baris kedua ya. Tadi sudah saya buka, ini seperti ini, sama seperti yang tadi ini. Setiap kalau menggunakan microcontroller, seketnya masukin di sini. Nah, gitu ya, masukin di sini. Yang tadi itu ya, seketnya masukin sini. Nah, ini contohnya LCD ini saya masukin teknik elektro seperti ini ya. Sama, compile lagi sampai beres. Nanti masukin ke sana, masukin ke program yang tadi. Tunggu sampai beres ya, sebentar. Ya, sebentar sampai compiling, down compiling ya. Nah, sama ininya di hexanya, di file hexnya dikopiin. File hexnya dikopiin, masukin ke sana ya. Ini ya. Oke. Kita play. Nah, gitu ya. Pak, kenapa ini Dokter Kahayat Mut? Nah, karena apa? 16 karakter. Jadi yang hanya 16 yang bisa ditampilkan seperti itu ya. Oke. Itu praktikum untuk yang L3 ya. Nah, ini kalau ini misalkan Pak ditulis bagaimana ya, karena kalian praktikumnya online, jadi nanti dibikin video seperti ini. Ada 2 langkah yang bisa kalian lakukan. Mau menggunakan screen seperti ini, kebetulan dia menggunakan screennya menggunakan VLC Media Player. Kemudian direkam audionya ya seperti inilah untuk merekamnya, kemudian digabungkan sehingga menjadi gabungan antara video dan audio. Tugas ini kalian harus kumpulkan sebelum UAS. Jadi pada semester depan kalian masuk ke semester 7, jadi tidak ada lagi praktikum. Kalian sudah tidak ada utang praktikum. Jadi kalian semester 7 itu KP, semester 8 itu tugas akhir. Jadi harapan saya sebelum UAS, video tugas ini kalian sudah berikan kepada saya ya. Karena apa? Karena sesuai arahan ya, kita dapat dari pengumuman. Kita coba pengumuman yang sudah ada itu sudah diberikan oleh PK 1 bidang akademik. Mudah-mudahan kalian sudah dapat. Kita buka.
karena perkuliahan diperpanjang, daring ini diperpanjang sampai semester depan, Juli ya, kalau tidak salah ya. Jadi masih daring, jadi daripada nunggu-nunggu kalian nanti misalkan lama sekali nungguin praktikumnya, nanti kalian semester 7 harusnya KP tertunda, semester 8 harus sidang atau untuk tugas akhir, masih belum ada praktikum, belum ada yang lainnya. Jadi harapan saya ini bisa mewakili praktikum saya, kalian bikin dengan teknologi informasi yang sudah ada ya. Saya buka dulu, karena mudah-mudahan kalian sudah dapat ya untuk pengumuman perpanjangnya. Saya belum sempat share juga untuk pengumumannya, mudah-mudahan sudah dapat. Jadi ada pengumuman bahwa kuliah daringnya diperpanjang dari hasil pengumuman dari 4 menteri. Mungkin yang bisa saya sampaikan, Google untuk ini misalkan Pak saya diupload di mana, boleh nanti diuploadnya di YouTube, nanti linknya kasih ke saya gitu ya, atau mau langsung di Google Classroom disimpan boleh. Ini pengumumannya ya. Internetnya juga saya pakai internet biasa, nggak, jadi ya mudah-mudahan ini nih. Jadi seperti ini pengumumannya. Sama, saya juga menggunakan kuota, jadi nah inilah ya, perkuliahan dilakukan sampai 17 Juli, pertemuan terakhir dilakukan online. Seperti ini ya, ini pengumumannya. Jadi mohon maaf, mungkin tetap muka kita selama 1 semester ini kita belum pernah tatap muka ya. Mudah-mudahan bisa mewakili lah pertemuan yang sudah kita lakukan secara daring ini, mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas gitu ya, mudah-mudahan. Itu saja mungkin. Saya juga masih belajar bikin ini, sebenarnya bukan bikin konten, tapi tuntutan kita untuk dalam rangka mengikuti perkembangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.